diharap saking penasaran apa sih, ngapain sih kan. Nah setelah itu bang, ibu-ibu yang tadi itu buka plastik kresek, dibuka. Nah bang, yang nggak habis pikir, ibu-ibu itu kayak dandan gitu bang, mukanya dikasih poles-poles apa gitu. Temen saya masih liatin dari jauh bang, masih liatin, ngapain ibu-ibu tadi kan, diliatin terus, diliatin. Nah setelah itu ibu itu lepas pakaian bang, lepas pakaian. Oke, terus. Setelah lepas pakaian, ibu itu ambil kain dari kresek tadi. Nah setelah dipakai bang, berubah bang, langsung jadi kuntilanak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Lahir Malam. Channel ini akan selalu memberikan kisah-kisah horor yang selalu diadopsi dari cerita nyata. Alhamdulillah, sekarang saya ditemani oleh Kang Hijal yang ada di samping saya. Halo Kang Hijal, selamat malam. Malam Kang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kang Ijal ini akan menceritakan kisah dari kawannya, di mana pada saat itu temannya itu touring dari Cirebon menuju Semarang, Jawa Tengah. Dan pada saat sampai di Semarang, kawannya itu mendapatkan atau mengalami kejadian di mana ia melihat pesugihan kuntilanak. Dan temannya itu mendapatkan uang. Ini yang saya bingung nih Kang. Mendapatkan uang sebesar 100 juta. 100 juta bang. 100 juta, betul itu? Betul. Luar biasa itu. Gimana itu ya? Biar nggak penasaran, langsung saya ceritain aja bang. Siap. Untuk penonton akhir malam. Siap. Terima kasih banget nih Kang. Jadi penonton, simak terus kisah ini sampai akhir supaya tidak gagal paham. Bukan berarti mungkin teman Kang Ijal ini pesugihannya, bukan kan? Bukan atau Tonton terus. Setelah jeda yang satu ini, akhir malam akan menjelang pagi. Oke bang, cerita ini diceritakan langsung oleh teman saya pada saat nongkrong di kampung saya ya. Cerita ini bener-bener real, bener-bener nyata. Sampai waktu saya dengerin cerita dari teman saya itu merinding, bener-bener merinding. Nah, cerita ini berawal dari teman saya ingin ke Jawa Tengah, ke rumahnya temennya juga. Kebetulan di daerah Semarang bang. Semarang. Kebetulan teman saya itu pencinta motor klasik bang. Yang teman saya kan touring berdua dia, berdua tapi motornya satu-satu gitu. Yang teman sayanya pakai motor CB 100 dan yang satunya motor Honda Win. Nah pada saat subuh dia bangun prepare dan akhirnya sholat subuh. Setelah sholat subuh dia itu berangkat habis subuh bang. Akhirnya dia berangkat 2 orang dari Cirebon langsung menuju ke kota Semarang. Singkatnya cerita, di tengah-tengah perjalanan teman saya itu ngerasa was-was gitu bang. Hatinya ngerasa was-was, ngerasa ada ganjalan. Nah, akhirnya teman saya berhenti dulu sejenak ngerest area karena yang ditakutkan itu ada kejadian-kejadian aneh gitu, kayak yang ditakutkan itu ya, maaf ya, kecelakaan atau gimana. Nah, setelah di rest area dia ngopi sambil ngerokok sampai hatinya mulai tenang. Akhirnya diputuskan untuk berangkat kembali. Singkatnya cerita,
teman saya itu berangkat lagi bang, menuju ke kota Semarang. Akhirnya sana setelah sampai ya, nggak tahu, saya nggak dijelasin sama teman saya jam berapanya bang. Di situ teman saya setelah sampai di rumah teman-temannya saya lagi itu disuruh istirahat, disuruh makan dulu, dia mandi dan lain-lain lah. Setelah itu pukul jam 9 malam teman saya diajak nongkrong oleh temannya yang ada di Semarang tuh Pak. Di situ teman saya main di gazebo ya. Di gazebo jam 9 itu akhirnya gilanya teman saya itu di situ malah mabuk bang dia. Dia sama temannya mabuk. Sekisaran di situ ada 5 orang. Teman saya ada yang dari rumah itu kan berdua. Dan di situ ada 3 orang. Temennya lagi. Teman saya mabuk kan bang di situ, tapi teman saya nggak banyak minumnya. Nah setelah itu waktu udah menunjukkan jam 12:30, teman saya kebetulan masih melek di situ, masih scroll HP kan. Nah pas jam 12:30 itu teman saya lihat ada ibu-ibu bawa kresek gede bang. Bawa kresek gede, terus dia jalannya nunduk terus bang, lewat di depan gazebo tadi. Nah awalnya teman saya nggak penasaran. Nah, setelah ibu itu yang tadinya lewat jalan yang depan gazebo, dia akhirnya setelah lurus sedikit dia masuk ke kayak kebun gitu yang banyak ilalangnya, rumput ilalang. Jadi tak potong ya Kang Ijal. Jadi depan gazebo itu mungkin jalan kampung kali ya? Jalan kampung benar. Jalan kampung. Pada saat dia jalan lewat di depan gazebo, gak jauh dari situ dia belok masuk ke arah semak-semak. Iya, yang banyak rumput ilalang itu. Oke. Dia masuk kan, akhirnya kan penasaran. Loh, ibu itu tuh ngapain gitu bang? Udah jalannya nunduk, bawa kresek gede, terus masuk ke semak-semak yang banyak rumput ilalang yang panjang gitu bang. Makanya saking penasarannya teman saya bang, dia ngikutin dari belakang. Teman saya ngikutin dari belakang, akhirnya setelah ngikutin kan, si ibu-ibu tadi ternyata di situ ada pohon gede bang. Pohon gede. Nah di pohon gede tadi ibu itu langsung merunduk, langsung kayak jongkok gitu bang. Jongkok. Teman saya sampai saking hati-hatinya dia sampai dia tuh merayap bang. Tiarap saking penasarannya, apa sih? Ngapain sih kan? Nah setelah itu bang, ibu-ibu yang tadi itu buka plastik kresek, dibuka. Nah bang, yang nggak habis pikir, ibu-ibu itu kayak dandan gitu, mukanya dikasih poles-poles apa gitu. Teman saya masih liatin dari jauh bang, ngapain ibu-ibu tadi kan, diliatin terus. Nah setelah itu ibu itu lepas pakaian bang, terus setelah lepas pakaian, ibu itu ambil kain dari kresek tadi. Nah setelah dipakai bang, berubah bang, langsung jadi kuntilanak. Di situ si teman saya yang tiarap itu bang sudah lihat wujudnya berubah jadi kuntilanak. Dia gemeter bang, gemeter dia, astagfirullah ya Allah. Tapi dalam hati ngomongnya enggak, dia
nggak bisa keras-keras, takutnya Nggak kan diucap, ketahuan. ya. Nggak diucap dia. Astagfirullah, ya Allah, sampai dia nyebut Bismillah, Bismillah, Bismillah dalam hati. Takutnya kan ketahuan si ibu-ibu tadi yang jadi kuntilanak. Sampai dia tuh ketakutan, sampai keringet itu, wah, basah sampai dia katanya. Saking takutnya lihat si kuntilanak tadi. Gemeter dia, seluruh tubuhnya gemeter. Tubuhnya gemeter sampai saking bener-bener takut plus panik nih bang. Dia basah bajunya kena keringet bang. Nah, sampai diliatin terus. Tapi dia tuh ada penasarannya juga bang. Di sisi lain dia tuh takut, di sisi lain juga dia tuh penasaran bang. Nah, sampai dia tuh liatin. Nah, si ibu-ibu tadi yang sudah bentuknya sudah wujudnya udah berubah menjadi kuntilanak tuh bang. Dia noleh dulu ke kanan ke kiri. Kebetulan temen saya tuh lihat mukanya itu, dia lihat matanya aja. Maaf, ulang ya. Dia lihat matanya itu merah. Matanya merah, mukanya kurang jelas soalnya kan gelap bang. Dia lihat, astagfirullah, ya Allah, jangan kelihatan. Nah, setelah noleh, langsung dia itu terbang bang. Nggak tahu dia kemana kan, terbang. Akhirnya teman saya itu agak lega sedikit, tapi perasaan takut masih. Nah, tapi penasaran juga kan. Akhirnya saking penasarannya teman saya, dia nyamperin tempat tadi ibu yang jadi kuntilanak itu pas dandan. Dia samperin, dia kan barang-barangnya masih di situ bang. Terus dia lihat, wah ini bekas dandanan. Akhirnya dia diberesin bang, diberesin semua dandanannya, diikat, dibawa ke gazebo tadi. Akhirnya temen-temennya yang sudah tepar, akhirnya dia tuh sampai di gazebo bang. Sampai di gazebo, temennya ada yang tepar dan ada yang masih melek juga. Nah, di situ teman saya langsung ngagetin tuh, nih ya gitu katanya. Teman-temannya kan pada panik, pada kaget. Loh sih, apaan kamu? Udah sesuatu nih. Soalnya teman saya dengar ceritanya kan kalau di bawah itu kuntilanaknya bakal datang gitu bang. Tapi dia nggak ngomong sama temennya. Nih sih, sebentar agak pagian ada kejutan buat kalian. Terus itu apa di kresek? Udah tenang aja. Terus kan dia tuh teman-temannya pada penasaran. Udah buka, udah nggak usah ntar. Kalau dibuka kamu ntar takut gitu. Oh, nambah penasaran dong. Akhirnya teman saya, udah kalian jangan dibuka, udah tenang saja. Nah, akhirnya bang, menjelang pagi. Nah, sebelum subuh itu sekisaran jam 3:30. Oke. Datanglah sosok kuntilanak itu bang. Sekisaran dia itu berdiri di bawah pohon, kayak pohon beringin yang dekat gazebo tadi. Tapi bukan di tempat dandan bang. Sekisaran deket lah, kurang lebih 10 meteran dekat. Nah, kuntilanak tadi itu diam. Teman saya kan tahu, dia berani karena teman-temannya ada. Teman-temannya itu udah panik gitu bang. Astagfirullah, ya Allah, itu apa kan gitu. Karena teman saya udah tahu, jadi udah kalian tenang. Teman saya ngomong, kenapa kamu kesini? Dia ngobrol bang sama kuntilanak. Intinya kuntilanak tersebut minta dikembalikan si barang bawaannya tadi. Usut punya usut bang, kalau dia nggak mau dikembaliin, kuntilanak tadi bakal jadi kuntilanak selamanya.
Nah, di situ teman saya itu negosiasi bang sama kuntilanak tadi. Dia bilang, kalau kamu mau ini, kasih saya duit. Dan terus ngobrol berapa, tapi jauh gitu bang, gak deket. Berapa gitu kan katanya. Saya mau 100 juta, kata teman saya. Kalau kamu mau sanggup ngasih saya 100 juta, ini bawa sono. Itu kata teman saya. Akhirnya singkatnya cerita, si Kuntilanak tadi nyanggupin bang. Terus si Ningsan tadi dikasih lah, dia jadi manusia kan, dan lagi jadi manusia. Akhirnya uang itu langsung dikasih bang. Dia taruh di kalau di Cirebon tuh namanya kandek. Kalau di sini apa bang? Kandek ya. Oh, Karung. Ditaruh di karung kecil beras, karung beras kecil. Nih uang 100 juta. Pas itu teman saya langsung pulang. Yang berlima itu ikut semua ke rumahnya teman saya yang di Semarang tadi. Ini uang 100 juta nyata. Mau diapain? Yang jelas, sorry tak potong nih. Pada saat dikasih, itu kan tidak ada jaminan tuh. Kan harusnya bisa aja dia kabur kan? Kebetulan pas itu dia itu diikutin bang, rame-rame. Oh, Diikutin rame-rame berlima. Makanya berani. Apalagi udah ada omongan, kalau kamu nggak mau bayar 100 juta, ini nggak saya kembaliin. Gimana? ikutin kemana sampai kemana? Sampai ke tempat yang tadi di pohon yang gede. Sampai dia tuh benar-benar sudah jadi manusia lagi. Oke. Yang tadinya kan jadi kuntilanak bang ya. Nah, setelah itu nyampe di rumah, teman saya tuh bingung, ini mau diapain. Nah, kata temannya lagi, nggak tahu mau diapain. Terus kata teman saya, yaudah saya minta sedikit nih buat ongkos pulang, sama temennya lagi kan. Saya minta sedikit, sisanya mungkin teman saya itu terketuk hatinya bang. Dia itu ngasih uang sebanyak itu buat di desa, lalu di kelurahan. Dia kasih ke lurah, suruh dibagiin ke masyarakatnya. Masya Allahnya teman saya itu gitu, walaupun agak sengklek ya, tapi masih inget-inget nyumbang-nyumbang gitu bang. Jadi ambil sedikit, teman-temannya yang 5-nya juga ambil buat jajan. Terus sisanya yang masih banyak lah dari 100 juta tersebut itu dikasih ke lurah, suruh dibagi-bagiin ke warganya. Nah, akhirnya setelah dia nginep berapa hari di situ, dia tuh memutuskan untuk pulang. Nah, pas pulang dia pamitan kan sama orang tuanya si temennya yang di Semarang. Kata orang tuanya mah, udah kamu di sini aja nginep lagi gitu kan. Mungkin anaknya asik juga sih buat ngobrol, buat cerita gitu. Nah, setelah itu pamitan, akhirnya teman saya yang 2 ini putusin untuk pulang kan. Pada saat pulang itu bang, itu banyak, kata teman saya itu banyak kendala, banyak kejadian-kejadian yang aneh juga gitu. Mungkin karena uang tadi sih bang. Kata teman saya, pada saat perjalanan, motor yang tadinya benar-benar lancar pada saat berangkat kan, tiba-tiba pas pulang banyak macetnya katanya bang. Satu, banyak macetnya, dan kedua itu sering yang namanya tuh hampir nabrak gitu. Kebetulan alhamdulillah teman saya itu bawa minum lah ya, akhirnya minum ke rest area ini. Alhamdulillah sampai rumah nih. Dia agak was-was juga kan, soalnya kepikiran juga sih bang, pikiran yang di sana. Nah, setelah itu pas pulang dia nyampe itu asar.
Asar dia tuh makan-makan, bersih-bersih, mandi kan. Mandi, dia main-main. Nah, pas malam bang, malam kan dia tuh tidur. Di situ dia itu merasa diteror sama kuntilanak yang tadi bang. Merasa diteror, jadi dia itu merasanya didatengin di mimpinya didatengin, di nyatanya juga didatengin. Nah, pada saat itu teman saya itu geram bang, geram. Dia itu geram saking jengkel juga. Wah sialan ini, gara-gara kuntilanak yang tadi ini saya kayak diteror. Dia tuh berturut-turut bang, dari pulang dari Semarang itu 3 hari berturut-turut diteror. Diteror, dia tuh sering wujudin mimpi, dia diimpiin sampai dia geram. Telepon lah dari rumah kan, dia telepon temannya di Semarang. Halo, gimana kamu? Saya lagi nongkrong nih. Kenapa dumben telepon? Gimana? Udah nyampe rumah lu? Gimana, sehat? Alhamdulillah. Gini-gini lah, basa-basi dia. Akhirnya setelah telepon dia bilang, anjir gua diteror nih. Sama siapa? Sama kuntilanak yang gua ambil uangnya itu, yang saya ambil uangnya. Wah, terus gimana nih? Kata temannya di Semarang. Kata teman saya, coba kamu deketin, kamu datangin rumahnya, terus kamu ancam dah. Gitu kira-kira. Ancam kalau masih neror teman saya, maka rahasianya yang jadi kuntilanak dia bakal sebarin ke masyarakat. Mau disebarin dia. Akhirnya pas itu teman saya langsung maaf. Akhirnya setelah itu bener bang, dia didatengin sama teman-temannya lagi. Datengin, kenapa kamu neror? Enggak, merasa enggak. Terus kan langsung diancam, kalau kamu bener masih neror teman saya sebarin berita ini. Setelah saya sebarin, biar kamu diarak sama warga kan. Ya ternyata terus dia tuh ampun. Nah setelah itu alhamdulillahnya dia tuh sudah nggak diteror lagi. Gitu bang. Ya mungkin itu saja sih bang ceritanya bang yang saya tahu dari teman saya. Mungkin ya segitu saja sih. Oke Kang Ijal, jadi cerita yang Kang Ijal bawakan tuh menurut saya benar-benar serem ya. Karena memang cerita ini pun bukan hanya di Semarang, tapi di kampung saya pribadi pun cerita hal seperti itu tuh banyak. Kayak pesugihan kuntilanak, pesugihan kera, pesugihan pocong, itu ada. Bahkan kalau tidak salah saya ingat itu 2 tahun yang lalu pada saat saya pulang ke Cirebon, itu ada video di mana video itu menunjukkan adanya ritual di belakang rumah. Itu yang media itu anak ABG. ABG mungkin masih SMP lah. Di videoin malam hari 12:30-an itu menggunakan kain kafan berbentuk pocong, dia loncat-loncat. Nah, itu belum jadi HP-nya langsung terjeda itu atau terputus videonya. Jadi apa yang Kang Ijal tadi bawakan semua cerita itu saya sampai terbawa dengan alur ceritanya. Apalagi di mana di scan teman abang ini melihat pada saat dia mau berubah menjadi kuntilanak. Nah, saya ada pertanyaan nih Kang di situ. Pada saat dia menjadi kuntilanak itu kan dia buka baju. Kemudian dia itu menampakkan wajahnya itu kan. Nah, itu serem juga tuh, lumayan saya ikut traveling juga kan, serem. Kemudian terbang. Nah, pada saat terbang teman abang ini kan ke tempat dimana dia itu siap-siap. Iya. Ya kan? Kemudian barang-barangnya dimasukkan ke dalam plastik menjadi satu. Apa dia tidak beresin hutangnya, dalamnya? Bagaimana itu? Oke bang, itu juga saya tanyain kan sama teman saya. Nah, kata teman saya namanya juga malam kan, jadi apapun yang ada di situ udah
raut-raut saja gitu, ambil saja udah. Yang penting kelihatannya barangnya dia, udah dia ambil taruh plastik semua, nggak tahu barang itu entah CD entah kita nggak tahu ya. Soalnya kan malam juga bang, kebetulan dia tuh parah mabok juga kan, jadi berani dianya di situ. Saling penasaran kan, padahal mah takut dia, tapi karena efek dari mabuk, efek itu jadi dia tuh berani. Di kata teman saya mah gitu bang. Ya, pertanyaan kedua ya Kang. Pada saat, kalau tidak salah tadi 3:30 ya, kuntilanak itu datang ke gazebo, betul ya? Betul. Dengan jarak sekitar 10 meter dari gazebo. Kemudian mereka berbicara negosiasi pertukaran pakaian dengan si uang 100 juta tadi. Itu apakah kuntilanaknya itu berbicara dengan menggunakan bahasa kita atau dengan isyarat? Sebenarnya kata teman saya kurang spesifik juga ya ceritanya. Tapi kata teman saya mah ngomong dia. Ngomong. Dan intinya pada saat itu terjadi pertukaran antara uang dengan barang dia. Iya. Oke. Negosiasi. Ya. Memang mengeluarkan uang segitu tuh tidak seberapa sih Kang. Iya. Dengan konsekuensinya dia yang kalau tidak mendapatkan barangnya kembali, dia tidak akan bisa menjadi manusia lagi. Iya. Betul bang. Dan memang itu udah sangat saya apal sekali dengan cerita seperti itu di daerah saya pun sama. Di Cirebon itu sama. Kalau misalkan ada orang yang mau jadi kuntilanak kemudian barangnya diambil, kemungkinan kalau nggak dikasih dia akan kayak nggak ada arah gitu. Iya. Nangis gitu. Seperti itu kan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan Kang Ejal membawakan kisah ini, sangat menarik. Saya benar-benar merinding. Kisahnya itu kisah yang dulu pernah saya alami waktu di kampung dengan cerita teman-teman saya, cerita tetangga saya, cerita orang tua di sana bahwasannya banyak pesugihan. Itu banyak bentuk dari batu ngepet, dari ini itu tadi saya jelasin itu memang ada. Dan ternyata bukan hanya di kampung saya saja, di daerah Jawa Tengah, Semarang pun ada ya. Ada. Luar biasa. Baik penonton, mungkin segitu kisah dari Kang Ijal. Kisah ini sungguh sangat menegangkan bagi saya. Pengalaman dari temannya Kang Ijal itu sangat luar biasa. Saya acungin jempol dengan keberaniannya. Mudah-mudahan dari kejadian tersebut pun pelaku pesugihan itu bisa berubah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari kami channel Lahir Malam. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih sekali lagi dengan waktunya yang menonton kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir malam akan menjelang pagi.